Aku merasakan kenyamanan dan kedamaian ketika bersama kakak iparku. Entah ini perasaan yang salah atau tidak, yang jelas aku begitu mencintai kakak iparku yang merupakan seorang suami dari kakakku sendiri. Inilah kisahku. Namaku Elisa. Sejak beberapa bulan lalu, aku tinggal bersama kakak iparku, Andi, dan keponakanku, Nara, di rumah kecil yang berada di pinggir kota. Kakakku, istri Andi, memutuskan menjadi TKW di Hong Kong demi membantu perekonomian keluarga. Kepergiannya menyisakan lubang, bukan hanya di hati Andi, tapi juga di kehidupan sehari-hari yang tak lagi lengkap. Aku datang bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai penopang. Andi bekerja sebagai guru honorer, gajinya pas-pasan, dan Nara yang masih duduk di bangku TK butuh banyak perhatian. Setiap pagi aku menyiapkan bekal untuk mereka, mengantar Nara ke sekolah, lalu membersihkan rumah yang dulu terasa terlalu sepi. Sekarang suara tawa dan tangisan Nara mengisi setiap sudut rumah. Andi bukan pria banyak bicara. Ia menyimpan rindunya dalam diam, menatap foto istrinya yang tergantung di dinding ruang tamu dengan pandangan kosong. Tapi aku tahu, setiap malam, saat rumah sudah senyap dan Nara tertidur, ia keluar ke teras, menyalakan sebatang rokok, dan memandangi langit, seolah berharap ada kabar dari Hong Kong, yang jatuh bersama bintang. Suatu malam hujan turun deras. Listrik padam. Dalam gelap, kami duduk bertiga di ruang tengah, menyalakan lilin dan bermain bayangan tangan. Nara tertawa riang, dan di sela cahayanya, aku melihat Andi tersenyum. Senyum yang lama tak kulihat sejak kakakku pergi. Malam itu aku sadar, kami bukan hanya bertiga yang saling bertahan. Kami sedang membangun ulang sebuah keluarga dari puing-puing yang ditinggal rindu. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, sebelum ayam berkokok dan sebelum matahari sempat mengintip dari balik tirai jendela. Aku menyapu halaman, menyiapkan sarapan, lalu membangunkan Nara dengan lagu-lagu kecil yang biasa dinyanyikan ibunya. Ia akan membuka matanya perlahan, mengucek mata, lalu tersenyum sambil memelukku. "Aunty Lisa, mimpiku seru tadi," katanya pagi itu. "Aku main sama mama di taman." Aku hanya bisa membalas dengan senyum, menahan air mata agar tak tumpah saat menyisir rambutnya. Andi biasanya sudah rapi saat keluar kamar. Wajahnya lelah, tapi ia selalu menyempatkan diri menyapa Nara dengan pelukan hangat sebelum berangkat kerja. Aku menyiapkan bajunya, menyetrikakan kemeja-kemejanya, bahkan memasukkan kotak bekal ke dalam tasnya tanpa ia minta. Ia kadang hanya mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih. Hari-hariku terasa seperti pengulangan, tapi ada semacam ketenangan dalam rutinitas itu. Mengurus rumah, menjaga Nara, menyiapkan makan malam. Kadang aku berpikir, ini bukan hanya soal membantu, tapi juga pengalihan dari rasa sepi yang juga diam-diam tumbuh di hatiku. Kami semua sama-sama rindu. Rindu yang tidak pernah dikatakan, hanya terlihat dari cara Andi memandangi telepon yang tak kunjung berdering, atau dari cara Nara memeluk bajuku saat tidur. Suatu sore, saat aku menjemput Nara dari sekolah, dia bertanya, "Aunty, nanti kalau mama pulang, kamu masih tinggal di sini kan?" Pertanyaan itu menghantam seperti badai. Aku tidak tahu jawabannya, tapi aku menatap matanya, mengangguk pelan dan berkata, "Selama kamu butuh Aunty, Aunty akan selalu ada." Hari itu, aku tahu posisiku bukan sekadar adik ipar. Aku adalah pengganti sementara untuk kehangatan yang sedang absen, untuk hati yang sedang berjuang. Waktu berjalan dan tanpa sadar, hari-hari yang awalnya terasa berat mulai berubah menjadi kebiasaan. Kebersamaan kami bertiga membentuk pola, semacam keluarga kecil darurat yang saling menopang. Tapi entah sejak kapan, ada sesuatu yang berubah, pelan, lembut, tapi nyata. Aku mulai menyadarinya dari hal-hal kecil. Saat Andi memanggil namaku dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Saat dia membawakan jajanan kesukaanku sepulang kerja. Iseng mampir ke warung tadi. "Katanya kamu suka ini kan?" Atau saat kami duduk berdampingan di ruang tengah saat Nara sudah tidur, menonton berita tanpa banyak bicara. Tapi sunyinya terasa hangat. Aku merasa nyaman, dan itu menakutkan. Karena di balik kenyamanan itu, ada perasaan lain yang mulai tumbuh diam-diam, yang tak seharusnya ada.
Suatu malam saat listrik padam lagi seperti malam-malam sebelumnya, kami kembali duduk bertiga di ruang tengah, ditemani lilin dan bayangan. Nara tertidur di pangkuanku. Andi duduk di sampingku, lebih dekat dari biasanya. "Kamu capek enggak, Lis?" Tanyanya pelan. Aku menoleh. "Capek sih, tapi entah kenapa aku betah di sini." Dia tersenyum, menatap ke arah lilin. Aku juga. Kami diam. Tapi diam itu bukan canggung. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang nyaris terucap tapi tak berani dibiarkan lepas. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di kamar aku duduk menatap langit-langit, bertanya pada diriku sendiri, apa ini salah? Atau memang begini cara perasaan tumbuh di tempat yang tak seharusnya, tapi justru di saat paling rapuh, aku tahu batas. Aku tahu posisi. Tapi perasaan tak pernah minta izin. Dan aku mulai takut, bukan pada Andi, bukan pada situasi, tapi pada diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan yang berbeda. Ada ruang baru yang tercipta di antara aku dan Andi, ruang yang tidak lagi dingin atau penuh batas. Ia mulai lebih terbuka, lebih sering bercerita tentang hari-harinya, tentang murid-muridnya yang nakal, tentang mimpi-mimpinya yang lama ia pendam sejak kakakku pergi. Dulu aku sempat pengen buka bimbel sendiri, katanya suatu malam sambil menyeruput kopi yang kubuatkan. Tapi ya, hidup nggak selalu sesuai rencana. Aku mendengarkan, menatap wajahnya yang terlihat letih tapi hangat. Ia tidak banyak tersenyum di depan orang lain, tapi di depanku, Yana mulai berubah. Dan aku pun tak bisa lagi menyembunyikan kenyamanan yang semakin dalam. Pagi itu, aku sedang menyetrika ketika Andi lewat, dan dengan santainya berkata, "Kamu tuh kayak ngurus aku lebih dari sekadar adik ipar." Ya, aku terdiam, jantungku melompat. Tapi aku hanya tersenyum kecil dan menjawab pelan, "Aku cuma pengen bantu sebisa mungkin." Andi memandangi wajahku beberapa detik, lalu berkata, "Aku bersyukur kamu di sini, Liz. Rasanya rumah ini hidup lagi." Perkataannya seperti selimut hangat di pagi yang dingin. Aku tahu apa yang mulai terjadi, tapi tak ada yang berani menyebutnya dengan nama. Kami hanya membiarkannya tumbuh, seperti bunga liar di tepi jalan, indah tapi rapuh. Semakin hari, Andi mulai melibatkanku dalam banyak hal. Memilih perabot baru untuk dapur, merencanakan ulang tahun Nara, bahkan bertanya pendapatku soal hal-hal kecil yang dulu ia tangani sendiri. Kadang ia memanggilku tanpa sadar, "Sayang," lalu buru-buru meralat seolah tersadar siapa aku sebenarnya. Aku pura-pura tak dengar, pura-pura tak paham, tapi hati ini tahu semuanya tak lagi sama. Nara pun semakin lengket denganku. "Kita ini kayak keluarga beneran ya, Anti," katanya sambil menggambar. Di kertasnya ia menggambar 3 sosok, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil. Di bawahnya ia tulis, "Aku, Papa, dan Mama Lisa." Aku tercekat, ingin tertawa tapi juga ingin menangis. Malamnya, aku berdiri cukup lama di depan cermin, memandangi bayanganku sendiri. Aku mulai bertanya, sampai kapan semua ini bisa dibiarkan? Dan jika memang perasaan ini bukan salah, apakah dunia akan menganggapnya begitu? Malam itu hujan turun deras, membasahi jendela dan menyelimuti rumah dengan suara gemuruh yang tak henti. Listrik kembali padam, seperti beberapa malam sebelumnya, seolah semesta sengaja menciptakan ruang untuk kami tenggelam dalam senyap yang paling jujur. Nara sudah terlelap di kamar. Aku duduk di ruang tengah, ditemani lilin dan bayangan yang menari di dinding. Andi datang membawa 2 cangkir teh hangat, duduk di sebelahku, lebih dekat dari biasanya. "Liz," suaranya pelan, nyaris berbisik. "Pernah nggak kamu ngerasa rumah ini terlalu sepi kalau kamu nggak ada?" Aku menoleh perlahan. Tatapan kami bertemu. Mata Andi penuh hal yang tak diucapkan, seolah ribuan kata terkunci di sana. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu perasaan ini sudah melewati batas yang selama ini kujaga. Tapi saat tangannya menyentuh tanganku, saat genggamannya hangat dan tak melepaskan,
Aku tak menarik diri. Maaf, bisiknya pelan nyaris patah. Dan aku hanya menjawab, aku juga. Tak ada lagi kata setelah itu. Yang ada hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi kehangatan, lalu menjadi pelarian dari rindu, dari sepi, dari batas-batas yang telah kami langgar bersama. Malam itu, kami tenggelam dalam perasaan yang tak seharusnya, dalam pelukan yang seharusnya bukan milikku. Setelah semuanya usai, kami hanya diam. Ia menggenggam tanganku dengan lembut, seperti tak ingin aku menjauh. Tapi aku tahu, segalanya tak akan lagi sama. Aku berbaring di ranjang yang bukan milikku, di pelukan pria yang seharusnya hanya kupanggil kakak ipar. Hatiku penuh rasa bersalah, pada kakakku, pada Nara, pada diriku sendiri. Namun di sisi lain, ada bagian kecil dari hatiku yang merasa lengkap. Dan itulah yang paling kutakuti. Tentu, ini lanjutan ceritanya. Kali ini kita akan menyelami perubahan batin, Elisa yang mulai terbawa arus kenyamanan, dan bagaimana hubungannya dengan Andi semakin dalam, meski batas moral telah lama terlewati. Sejak malam itu, segalanya berubah. Bukan dengan gegap gempita, bukan pula dengan drama. Justru sebaliknya, semua terjadi begitu lembut, seperti aliran sungai yang perlahan mengikis batu hingga tak terasa. Aku mulai terbiasa dengan kehangatan di sisi tempat tidur. Dengan genggaman tangan Andi sebelum tidur, dengan pelukannya di pagi hari yang seolah berkata, "Kamu milikku sekarang." Yang anehnya, aku tak merasa bersalah. Tidak ada rasa canggung. Tiada ada penolakan dari hatiku. Yang ada hanya kenyamanan, rasa damai yang sudah lama tak kurasakan. Kami hidup seperti pasangan diam-diam, saling tahu peran, saling mengisi kekosongan yang dulu ditinggal pergi. Andi memperlakukanku layaknya istri. Ia membawaku ke pasar saat akhir pekan, memintaku memilih lauk, bahkan menanyakan pendapatku soal renovasi dapur kecil kami. Di depan Nara, kami tetap menjaga sikap, tapi anak kecil itu tahu lebih banyak dari yang kami sangka. "Anti, kenapa sekarang kamu tidur di kamar papa terus?" Tanyanya polos suatu pagi. Aku terdiam, tapi Andi mendekatinya, tersenyum dan menjawab ringan, karena Aunty suka nemenin papa supaya nggak kesepian. Dan anehnya, jawabannya tak salah. Hari-hari berlalu, dan aku tak lagi menghitung waktu. Sejak perasaan ini berubah dari sekadar simpati menjadi keterikatan. Aku tak lagi mendengar suara kakakku di kepala. Tak ada bayangan yang menghantui. Yang ada hanya rutinitas yang kini terasa utuh. Aku tahu, jika orang lain melihat dari luar, mungkin mereka akan menghakimi. Tapi kami tidak hidup untuk mereka. Kami hidup dalam rumah ini, dalam dunia kecil yang kami bentuk sendiri. Di malam-malam berikutnya, Andi menatapku dengan mata yang tak lagi ragu. "Kamu sadar kan, Liz? Kalau aku nggak bisa kehilangan kamu sekarang?" Aku mengangguk, tanpa kata, tanpa perlu menjelaskan apapun. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku kembali tenggelam dalam pelukan seseorang yang seharusnya bukan milikku. Tapi hatiku sudah terlanjur mengakuinya. Andi bukan hanya kakak ipar. Dia rumahku sekarang. Kadang di malam yang hening, ketika Andi sudah tertidur di sebelahku dan Nara terlelap di kamarnya, aku menatap langit-langit kamar sambil berpikir, apakah ini yang disebut cinta? Atau hanya pelarian dua jiwa yang kesepian? Tapi semakin lama, jawabannya tidak lagi penting. Aku mencintai caranya memanggil namaku dengan nada penuh kelembutan, caranya mengusap rambutku ketika aku sedang memasak, bahkan caranya tersenyum diam-diam saat melihatku bermain. Dengan Nara, semua itu seperti benang-benang, halus yang merajut hatiku lebih erat padanya. Andi pun berubah. Ada cahaya baru dalam matanya, sesuatu yang tak kulihat sejak pertama kali aku datang ke rumah ini. Ia mulai tertawa lebih sering, mulai mengajak bicara lebih dalam. Kami bukan hanya berbagi tempat tidur, kami berbagi luka, harapan dan diam-diam masa depan. Suatu sore, saat kami duduk di beranda menyaksikan hujan yang turun tipis, Andi berkata, "Kamu tahu, Liz, aku nggak pernah nyangka bisa sebegini, tergantung sama kamu." Aku menoleh padanya. Mungkin karena kita terbiasa. Ia menggeleng pelan. Bukan cuma karena terbiasa, aku merasa lengkap, nyaman, dan tenang. Kata-katanya menghujam jauh ke dalam dada. Aku memandang wajahnya, dan untuk sesaat, bayangan kakakku muncul di sela-sela pikiranku. Tapi hanya sebentar.
Karena setelah itu, aku hanya melihat Andi, pria yang kini bukan sekadar suami kakakku, tapi seseorang yang membuatku merasa hidup lagi. Kami tak pernah bicara soal perasaan secara langsung. Tak ada pengakuan cinta yang megah, tak ada janji-janji manis, tapi semua tersirat dari perlakuannya. Dari caranya menyiapkan jaketku saat pagi dingin, dari caranya membiarkan aku tertidur di sofa lalu menggendongku ke kamar, dari caranya menatapku seperti aku satu-satunya tempatnya pulang. Aku tahu, ini bukan kisah cinta yang indah menurut orang lain. Tapi bagi kami, yang bertemu dalam kesendirian, yang jatuh bukan karena ingin, tapi karena keadaan, ini adalah rumah yang tak pernah kami cari, tapi kami temukan bersama. Dan semakin hari aku pun mulai yakin, aku mencintainya, tanpa takut, tanpa ragu. 3 tahun berlalu seperti bayangan senja, pelan, tapi pasti menggelap. Rumah ini sudah terlalu penuh kenangan. Setiap sudutnya menyimpan potongan kebersamaan kami, tawa kecil di dapur, obrolan malam di teras, tangisan dalam pelukan, dan tidur panjang di ranjang yang kini terasa seperti milik bersama. Tapi waktu tak pernah benar-benar membiarkan sesuatu tetap utuh. Sore itu, hujan turun deras. Seperti malam pertama aku dan Andi menghapus batas. Telepon berdering. Suara yang begitu lama tak terdengar, tapi sangat kukenal. Kakakku. Aku pulang minggu depan, Liz, katanya, dengan nada lelah tapi bahagia. Akhirnya aku bisa kembali ke rumah. Aku terdiam, napasku tercekat. Bukan karena tidak siap, tapi karena aku tahu, dunia kecil yang kubangun selama 3 tahun ini akan runtuh dalam sekejap. Malamnya aku duduk di ruang tengah. Lilin tak lagi menyala. Listrik tak padam, tapi hatiku justru terasa gelap. Andi duduk di sampingku. Ya tahu, aku tahu. Tak perlu banyak kata. Aku nggak bisa minta kamu tetap tinggal, katanya, suaranya rendah, karena dia akan kembali. Aku menunduk, tangan saling meremas di pangkuanku. Aku tahu, keheningan menggantung di antara kami. Tapi bukan keheningan yang nyaman. Ini sunyi yang getir, penuh rasa yang tak sempat selesai. 3 tahun ini, Andi menatapku, matanya merah. Kamu bukan cuma pengganti. Kamu rumahku, Liz. Air mataku jatuh. Bukan karena menyesal, tapi karena kehilangan itu nyata. Dan kali ini tidak ada yang bisa menunda perpisahan. Hari-hari terakhir terasa seperti menghitung detik. Aku mulai membereskan pakaian, membereskan kenangan, dan membereskan perasaan yang tak akan pernah benar-benar bisa kuletakkan di sudut manapun. Nara memelukku erat. Anti mau kemana? Jangan pergi, kita kan keluarga. Aku menangis sambil berbohong lembut. Anti cuma mau tinggal sebentar di tempat lain. Kamu harus jagain mama nanti. Ya, hari kakakku pulang, langit cerah. Tapi dadaku seolah diguyur hujan yang tak henti. Dari jauh aku melihat mereka berpelukan. Andi memeluk istrinya, wanita yang dulu pergi untuk masa depan mereka. Sekarang dia kembali, dan aku tahu waktuku sudah habis. Sore itu aku pergi diam-diam, tanpa peluk, tanpa salam, hanya dengan secarik kertas yang kutinggalkan di meja. Aku datang saat rumah ini butuh pelita. Kini pelita sejatinya telah kembali. Terima kasih untuk segalanya, Andi. Dan maaf, karena aku terlalu nyaman hingga lupa bahwa aku hanya sementara. Hari-hari pertama setelah kepergianku, dipenuhi keheningan yang jauh lebih sunyi dari rumah itu sendiri. Bukan karena sepi, tapi karena Andi tidak mencariku. Aku menunggu. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Tak ada jejak darinya. Awalnya aku berpikir mungkin ia butuh waktu. Mungkin ia sedang menyusun kata, mencari ruang, atau menunggu saat yang tepat. Tapi waktu berjalan, dan kenyataan mulai mengetuk pintuku dengan keras. Mungkin aku memang hanya bayangan di tengah ketidakhadirannya istri. Bukan cinta, hanya pelampiasan. Perih itu datang perlahan. Tidak menggelegar, tapi tajam. Kupandangi ponselku setiap malam sebelum tidur, berharap ada satu pesan saja dari nama yang dulu selalu membuatku merasa hidup.
tapi layar tetap kosong. Seperti hati Andi, mungkin kosong sejak dia kembali menjadi suami yang sebenarnya. Kupikir ada ikatan yang tidak akan putus hanya karena jarak atau waktu. Tapi ternyata aku salah. Atau mungkin aku memang yang salah dari awal. Ku kenang lagi malam-malam kami, saat aku tertidur dalam pelukannya dan ia berbisik, "Kamu rumahku." Ternyata rumah itu sementara. Sebuah persinggahan yang hangat, tapi bukan tempat untuk tinggal selamanya. Perasaan nyaman itu kini berubah jadi pahit. Seperti sisa kopi dingin yang tertinggal di meja, sudah tak enak untuk disesap, tapi juga terlalu menyakitkan untuk dibuang. Aku mulai menjalani hari-hari tanpa menoleh ke belakang. Tidak karena aku tidak ingin, tapi karena Andi jelas tak pernah menoleh mencariku. Mungkin benar, aku bukan bagian dari rencana hidupnya. Aku hanya pengisi kekosongan. Hanya musim yang datang di antara dua kepergian. Dan saat musim itu usai, dia melanjutkan hidup. Tanpa menoleh, tanpa menyesal.